صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ayo kita buka Quran surah Al-Maidah halaman 107. 107. Allah 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 ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Sadaqallahul azim.
Jamaah hadirin dan hadirat jamaah i'tikaf Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian ini melalui live streaming Facebook Bubur Subuh atau yang menyimak melalui Facebook DKM Nurul Yaqin atau yang menyimak melalui aplikasi Android Bubur Subuh di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih menyambung renungan yang sepatutnya kita kaji di hari Senin esok karena Ustadz Ananda, Ustadz Ahmad Zaki Rahman Syah tidak bisa hadir, jadi kita sambung lagi kajian yang kemarin. Masih di seputar pentingnya asupan yang halal dan thayyib. Asupan halal dan thayyib karena nanti terkait dengan kesempurnaan ibadah siam kita. Yang nanti kita akan mundur kepada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187-188 yang terkait dengan masalah makanan. Nah, dalam Quran Surah Al-Maidah, ini Al-Maidah namanya saja surat hidangan. Dari ayat pertama hingga ayat ke-10 ini semua panduan di seputar masalah asupan dan efeknya dalam kehidupan kejiwaan manusia. Sampai nanti di ayat ke-8, 9 dan berikutnya tentang perintah menegakkan nilai-nilai keadilan, tidak lepas sumbernya adalah membersihkan jiwa terlebih dahulu. Pembersihan jiwa, penyucian jiwa terlebih dahulu melalui menjaga asupan. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 berkait dengan panduan bersuci zahir melalui wudu, mandi dan tayamum tidak lepas dengan persiapan sebelum sholat, persiapan sebelum menegakkan nilai keadilan. Dengan apa? Membersihkan diri, membersihkan jiwa melalui menjaga asupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dahsyat ini. Kita tadi kemarin sudah kita baca contoh-contoh yang benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dikonsumsi oleh hambanya yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ketiga tadi, Allah firmankan zalikum fiskun. Zalikum fiskun. Coba lihat terjemahnya itu. Demikian itu tadi yang Allah haramkan, mulai dari bangkai, darah, kemudian daging babi, apa saja yang dipersembahkan untuk selain Allah, binatang yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati terjatuh, yang mati ditanduk, yang diterkam oleh binatang buas, yang disembelih untuk berhala, yang hasil dari lotre ataupun judi, semua itu zalikum, semua itu fiskun, ya, menyebabkan orang menjadi fasik. Apa sih fiskun itu? Al-fisku al-khuruj an ta'atillah wa an dairatihi tabaraka wa ta'ala. Fisik itu, kefasikan itu apa sih? Artinya keluar dari ketaatan kepada Allah dan keluar dari aturan dan rel aturan Allah. Ini namanya fisik. Nah, orang kalau sudah menjadi fasik, waduh, bahaya ini. Semua hubungan rusak. Ayo, mau tahu nggak sekarang penjelasan Al-Quran? Efek dari kefasikan ini, kefusukan mengantarkan orang kepada kefasikan. Bisa menjadikan saya, Anda semua jika melanggar aturan Allah ini dengan mengkonsumsi hal-hal yang Allah haramkan ini, bisa menjadikan saya dan Anda semua menjadi orang yang fasik. Dan keterangan Al-Quran tentang fasik itu banyak terulang. Ayo coba muhdar, cari catatan tentang fasik. Saya akan berikan cuplikan saja. Al-Fasiqun, cuplikan dari Quran Surat Al-Baqarah. Kita lihat Surat Al-Baqarah ayat 27, 28, ya, atau ayat 27 saja dari Quran Surat Al-Baqarah, halaman 5. Halaman 5. Ini yang disebut dengan orang-orang yang fasik. Allah berfirman, halaman 5 dari Quran di mushafnya, ayatnya 26. Wujud, sebentar.
Ya. Halaman 5 ayatnya 26 di akhir dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin." Baca terjemahnya, "Wa ma yudhillu bihi." Dan tidak akan Allah sesatkan dengan perumahan itu kecuali orang-orang yang fasik, tidak taat melaksanakan perintah Allah. Dari orang fasik nih. Siapa mereka? Catat. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah dari setelah pengambilan sumpah perjanjian itu. Artinya orang yang melanggar janji prasetia dengan Allah, melanggar Al-Quran. Tuh, jadi orang ini cuman gara-gara asupan yang tidak halal, ya, mengkonsumsi asupan yang haram, bisa menjadi orang yang melanggar janji prasetia dengan Allah. Tahukah Anda semua apa itu janji prasetia? Al-Quran. Orang ini gara-gara asupan haram bisa merusak perjanjian setia kita dengan Allah. Artinya tidak akan tidak akan melakukan ajaran Al-Quran, tidak mau mengamalkan amalan ajaran Al-Quran. Itu gara-gara apa? Asupan yang salah. Coba tuh, perhatikan ini. Gara-gara asupan salah. Ini namanya al-mitsaq. Jadi gini, kitab-kitab Allah itu nama lainnya adalah mitsaq, ya, atau Uhud, Taurat, Zabur, Injil, ya, Suhuf, itu semua janji setia, ya, yang diikatkan dengan setiap orang yang beriman kepada Allah. Nah, terakhir atau al-ahdul akhir ini, ya, perjanjian setia kepada Allah yang terakhir yang Allah turunkan adalah Al-Quran. Makanya dalam Bible itu yang penjelasan yang Allah turunkan pada Bani Israel kepada Musa disebut dengan perjanjian lama. Injil perjanjian baru. Al-Quran perjanjian akhir. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya the final apa? Hah? Bukan bahasa Inggrisnya al-ahdul akhir itu apa bahasa Inggrisnya? The final apa tuh? Perjanjian dah pokoknya dah. Perjanjian akhir. Bahasanya susah banget sih ngomongnya. Ya, baik. Nah, ini rusak gara-gara apa? Gara-gara salah asupan. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk disambungkan akan dirusak oleh orang-orang yang fasik. Nyambung hubungan kepada Allah, nyambung hubungan kepada Rasul, nyambung hubungan kepada ulama, nyambung hubungan pada orang tua, nyambung hubungan pada suami, pasangan atau istri, nyambung hubungan pada anak, nyambung hubungan pada tetangga, nyambung hubungan pada sesama muslim, nyambung hubungan pada sesama umat manusia, nyambung hubungan kepada orang yang tak punya ikatan kerja. Semua itu hubungan yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung dirusak. Oleh siapa? Orang yang fasik. Gara-gara apa? Salah asupan. Itu akibatnya, coba. Dahsyat loh ini. Jadi jangan pernah remehin urusan makanan. Makanan doang. Apa sih? Jajanan doang. Apa sih? Hati-hati ini. Itu bisa mengantarkan kepada kefasikan. Kalau sudah kefasikan, nih kerjaannya nih. Melanggar aturan Allah, melanggar perjanjian Allah, merusak hubungan merusak hubungan yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Dan yang ketiga, yang lebih dahsyat lagi, wa yufsiduna fil ard. Dan mereka berbuat kerusakan dengan cara berbuat kufur dan maksiat di muka bumi. Bikin kerusakan di permukaan bumi. Ringan buang sampah sembarangan, ringan menebang hutan, ringan merusak alam, nggak ada beban. Kenapa? Hatinya sudah rusak. Apa sebab? Konsumsi barang yang haram. Jadi pejabat perhutanan yang harusnya lahan dihijaukan, karena ada proyek demi proyek, nerima komisi, kasih tanda tangan, boleh lahan hijau jadi lahan lahan garapan, dirubah semua. Akhirnya bumi rusak.
Akhirnya bumi rusak. Demi mencari suatu sumber daya alam, tempat yang nggak boleh dibuat seperti itu dirusak. Lahan yang hidup, pH tanah yang bagus untuk apa? Untuk tanam padi, makanan pokok, sayuran dirusak. Demi apa? Bangun pabrik, daun ini bangun semua. Oh, paham nggak? Rusak kan semua? Ini namanya yufsiduna fil ard. Yufsiduna fil ard. Maaf nih, maaf. Itu asap rusak. Nih yang keluar dari sini, itu rusak. Bukan cerita hal haramnya, ngerusak. Karena yang rusak yang keluar apa? Itu racun yang keluar. Ayo semua yang tanya para ahli, yang keluar dari ini, itu yang keluar bermanfaat apa berbahaya? 1 orang, 2 orang, 10 orang di rumah Allah, di pengajian. Kalau mau bikin rusak, cari tempat dingin sendiri yang hanya diisap oleh dia sendiri. Itu pun nggak boleh kita merusak tubuh kita, betul nggak? Tubuh ini punya kita, punya Allah. Tubuh kita ini punya kita, punya Allah. Kita rusak. Titipan Allah kita rusak. Wa yufsiduna fil ard. Gara-gara apa semuanya? Sumbernya apa? Tidak menjaga asupan yang haram, dilarang oleh Allah dikonsumsi, dimakan juga. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Rugi. Dah. Kira-kira saya Anda mau jadi orang yang beruntung, hidupnya apa rugi? Beruntung apa rugi maunya? Beruntung. Kalau beruntung jangan kerjain 3 perkara ini. Apa tadi? Melanggar perjanjian, memutus hubungan, merusak di bumi. Jangan lakukan 3 perkara ini. Nah, biar terjaga dari 3 perkara ini, hati-hati. Nih, kembali ke Al-Maidah. Jaga asupan-asupan konsumsi yang Allah larang, jangan pernah dicicipin. Kenapa? Dzalikum fisqun. Ada lagi nggak jamaah? Barangnya nggak haram. Dengerin, barangnya nggak haram untuk dikonsumsi. Tapi caranya yang bikin orang juga jadi fasik. Tadi kan dzalikum fiskun, ini semuanya tuh. Ya, jenis-jenis barang-barang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Kalau kita konsumsi, menjadikan kita menjadi orang yang fasik. Nah, sekarang ada barangnya nggak haram, cuma caranya yang bikin kita menjadi fasik. Mau tahu nggak apa? Buka Al-Quran Suratul An'am 145. Halaman 147. Maaf, 121 aja. Yang sama sama tadi. 121, jadi halamannya halaman 143. Kalau yang tadi 147 ini, 145 ini sama dengan Al-Maidah 03. Baik, kita baca. Allah berfirman, "Wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun." Ayo baca. Dan janganlah kamu makan dari apa atau daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Jangan hewan, ini enggak ada daging hewannya. Cukup apa saja. Apa saja. Dan janganlah kamu makan dari apa yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Jangan disembelih. Ini enggak ada bab sembelihan, ini terjemah harus dirapiin ini. Ini enggak ada bab sembelihan. Mimma dari apa saja yang tidak disebutkan nama Allah. Itu terjemahnya yang benar. Dan janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebutkan dengan nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Baik. Jadi jangan pernah makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah di situ. Ini nggak hanya sembelihan, karena ini lafaz ayatnya ini umum, mimma dari segala sesuatu, apapun yang tidak disebutkan di situ nama Allah, jangan dimakan.
Artinya makan apa saja, kalau kita tidak mulai dengan bismillah, nama Allah, itu bisa mengantarkan kepada kefasikan. Remeh apa ringan? Remeh ini. Makan apa aja nggak baca bismillah, hati-hati, itu bisa mengantarkan kefasikan. Di sini mimma nggak ada sebutan daging, mimma dari apa saja. Mimma dari apa saja. Seperti kemarin wama uhilla, apa saja yang dipersembahkan li ghairillah, untuk selain Allah. Bisa daging yang disembelih, bisa ikan yang dipancing, bisa ikan yang digoreng, ikan yang dibakar, ya, buah-buahan yang mau dimakan, kurma yang mau dimakan. Tuh, entar pas buka puasa, ya, demi perut lupa sama yang memberikan rezeki buat perut kita. Betul nggak? Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Caplok, minum es, lupa nama Allah. Hati-hati, ini bisa mengantarkan kepada kefasikan. Ayo, diri kita, anak kita di rumah biasa ini, jangan pernah masukin makanan ke dalam mulut, minuman ke dalam mulut, kecuali disebutkan sebelumnya nama Allah. Berapa susahnya sih? Bismillah. Nggak usah panjang-panjang. Nggak usah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pak, kepanjangan, udah lapar. Ya udah, kalau udah lapar, bismillah. Berapa susahnya? Bismi sama Allah doang, 2 kata doang. Apa susahnya? Nah, ini Allah bilang wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaiha. Jangan kalian makan sesuatu yang di situ belum, lam itu belum, lam yuzkar, belum disebutkan nama Allah di atasnya. Nah, ini juga bisa apa? Mengantarkan kepada kefasikan. Wa innahu lafiskun. Lihat ayat berikutnya. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ayo. Setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantahnya. Dan jika kamu mengikuti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Dengerin. Habis masalah ini, Allah gambarkan orang yang hidup jauh dari nama Allah itu nggak ada bedanya orang yang mati. Lihat coba di sini. Allah berikut bagaimana? Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathalahu fiz zulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat mengatakan orang banyak sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah jadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Pesan ini jamaah sekalian isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dahsyatnya menjaga asupan. Sampai-sampai sekalipun asupan itu sudah halal yang kita makan, namun kita tidak baca nama Allah di situ, membikin hati kita menjadi mati. Hati jadi mati. Cuman gara-gara makanan. Sekalipun halal sudah, tapi tidak disebutkan nama Allah. Ini kan pesan dari Allah jamaah sekalian, agar dalam setiap gerak-gerik kita jangan pernah lupa siapa yang menghidupkan kita, siapa memberikan rezeki pada kita. Dengan apa? Senantiasa bersama dengan Allah. Nah, kalau sudah makan, dijaga dengan makan yang halal, yang thayyib, dan selalu bersama dengan Allah, ingat kepada zat yang memberikan makan, maka hidup kita akan bercahaya. Lisan kita bercahaya, pikiran kita bercahaya, hati kita bercahaya, hidup enggak mati. Banyak orang kan badannya hidup, tapi hatinya mati. Fisiknya sehat, pikirannya buta, akalnya enggak jalan. Tuh, ini dahsyatnya pengaruh makanan. Nah, mumpung ini masih Al-An'am, kita habisin tadi di 145-nya, halaman
ayat 145 halaman 147. Kita baca ayatnya ya supaya kita nyambung nih dengan tema kita. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurun rahim. Ayo. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan makanya bagi yang ingin makanya. Ini batasan nih. Batasan yang Allah haramkan itu sedikit. Sampai Rasul disuruh bilang, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu." Katakan wahai Rasul, enggak ada aku jumpai dalam Al-Qur'an. Enggak ada aku dapati dalam apa yang Allah wahyukan padaku perkara yang haram untuk dimakan oleh orang yang makannya kecuali satu, illa an yakuna maitatan, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai. Satu, ini Tuhanku haramkan padaku, kata Rasulku Muhammad. Kedua, audaman masfuhan, darah yang mengalir. Dengerin, darah yang mengalir. Kemarin di ayat Al-Maidah tadi hanya sebutan darah, ya. Tapi maksudnya darah yang mengalir. Artinya darah yang tidak mengalir tidak haram untuk dikonsumsi. Apa itu darah yang tidak mengalir? Hati. Apalagi? Limpa. Ya, apalagi? Jantung. Tuh, itu harus segumpal darah tuh. Itu sudah haram. Yang haram hanya yang mengalir, ditampung jadi beku, namanya marus. Itu haram. Jadi darah yang mengalir. Lihat Al-Quran coba. Ketika orang mungkin darah yang bagaimana nih? Apa semua jenis darah itu nggak boleh dikonsumsi? Hanya dagingnya aja. Nah, Allah jelas ini. Yang nggak boleh darah yang ngalir. Yang nggak ngalir agak apa-apa. Hati makan. Walaupun itu darah. Jantung segumpal darah. Limpa darah yang beku juga boleh dimakan. Yang nggak boleh darah yang mengalir. Yang udah ngalir jangan dimakan. Itu kalau di ayam, di mana sepetnya ayam tuh, ada nggak tuh itu yang kayak itu? Ya, yang kalau dipencet pecah jadi darah tuh. Tapi kalau dimasak beku kan, dia beku asalnya. Kalau dipencet itu jadi darah kan, pecah. Tapi itu boleh dimakan, boleh. Itu darahnya nggak mengalir. Enak tuh. Ya situ sepetnya, ya kayak hati tuh juga bocah kadang suka berebut kan, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh darah yang mengalir. Apalagi aulah khinzir atau daging babi. Fa innahu rijsun, maka semua itu haram atau kotor. Darah itu kotor, bangkai itu kotor, daging babi juga kok kotor. Dimakan jadi kotoran, hati kita jadi kotor, pikiran kita jadi kotor. Kenapa? Babi itu rijis. Jamaah, Allah ciptakan sudah begitu. Babi itu punya karakter dahsyat perilakunya. Kotorannya dimakan. Babi itu kotorannya aja dimakan. Sesama sejenis dia mau. Emaknya, anaknya dia tunggangin semua. Itu babi. Nah, kalau dikonsumsi oleh manusia yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim, nanti perilakunya seperti babi. Tuh. Paham ya? Sawangan itu. Baik. Nah, au fisqan uhilla li ghairillah. Dan fasik, hal yang fasik yang dipersembahkan untuk selain Allah. Artinya apa? Segala yang dipersembahkan untuk selain Allah, baik binatang, makanan, buah-buahan, semua itu menghantarkan kepada orang menjadi fasik. Itu namanya sesajen, ya, sesembahan. Itu hati-hati, sudah nggak boleh dimakan karena itu semua mengantarkan kepada kefasikan. Tapi famanit turra ghaira baghin,
Tetapi barang siapa terpaksa telah menginginkan tanpa sengaja, wala adin, dan tidak melebihi batas darurat, fa inna rabbaka ghafurun maka rahim. sungguh Tuhanmu Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Indah nggak Islam? Coba. Ini semua nggak boleh dimakan, tapi ya nggak ada makanan lain kecuali babi, nggak ada makanan lain kecuali yang diharamkan, makanlah. Kalau memang keadaan terpaksa. Tapi ingat, wala adin, jangan melampaui batas. Cukup udah kenyang, berhenti. Nggak boleh sampai nikmatin lebih dari rasa kenyang, nggak boleh. Tuh, Islam indah, semua ajarannya begitu mudah. Cuma kita yang bikin sulit. Ayo kembali ke Al-Maidah, biar kita pahami sempurna ayat-ayat Allah ini. Baik. Dah. Dzalikum fisqun al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Kalau umat Islam, orang beriman mau menjaga asupan yang halal, tidak mengonsumsi barang yang haram, Allah akan berikan orang-orang yang kafir putus asa ngadepin umat Islam. Nggak bisa. Bapak, maaf ya, terlepas pro kontra Anda suka atau tidak, imam besar kita ini Habibana Muhammad Rizik Syihab, kenapa sih begitu dimusuhin? Satu, nggak mau nerima uang 6 triliun. Paham gak, Pak? Karena nggak mau nerima suapan. Ini yang jadi masalah. Jadi musuh-musuh Islam tuh gentar semua. Kalau Ustadz Kiai habaib gampang kasih duit, orang musuh Islam gampang, tenang udah, ini gampang nih. Kalau Kiai udah begini gampang, murah harganya. Hah? Gampang, murah. Jabatan kan media untuk dapat duit juga. Itu masalahnya. Ini nih, asupannya begitu dahsyat pengaruhnya. Orang dulu kenapa sih begitu mantap, manjur, turun kapal jatuh, sebar kacang hijau ya jatuh. Ini nih perutnya nggak ada isi dari barang yang haram. Jadi doanya manjur. Nah ini bagaimana orang musuh Islam ini, bagaimana caranya umat Islam, khususnya para pimpinan Islam ini, doanya nggak manjur lagi, hatinya nggak bersih lagi, pikirannya kotor terus. Yang penting fulus. Caranya dikasih asupan-asupan yang haram. Subhanallah Pak, ini ada kawan orang Tionghoa cerita, dana yang disiapin untuk dakwah, nyuap-nyuap para ulama ini dan para pejabat itu nggak sedikit Pak, nilainya itu hampir 1.000 triliun. Dari mana? Dari uang-uang kotor. Mereka sekalipun non muslim ini yang pengen banget nguasain negeri kita, ya, sekalipun ada usaha-usaha kotor seperti prostitusi, ya kan, usaha-usaha kotor, tapi uang yang kotor itu dia tahu itu uang kagak berkah, bikin otak dia dan anak-anaknya rusak, keluarganya kalau dimakan. Di mana duit dibagiin ustaz, kiai, gus, habib, pesantren, dikasih semua supaya hilang aura cahaya itu, hilang semua, padam. Itu Pak, tanya tuh Pak RT, kapan-kapan ajak nih Pak RT jamaah Nurul Yakin nih kemana? Kiai Munfasir Banten. Itu Kiai Munfasir Pak, istimewanya kenapa sih istimewa? Nggak mau makan kecuali apa yang dia tanam. Nggak mau makan apa yang kecuali yang dia tanam. Nggak terima uang, kalaupun terima dia nggak makan duitnya. Tuh kan lebih apa? Menjaga kehati-hatian. Nggak tahu uang orang dari mana. Subhanallah tuh. Itu. Nah ini jaga begini memang bukan mudah, berat Pak. Karena memang musuh Islam tahu bikin mereka gentar itu, gemeter di hadapan orang beriman. Kalau orang beriman itu jiwanya bersih dari barang-barang yang haram. Itu. Ini Allah bilang kan. Makanya dia tahu. Mereka percaya sama Al-Quran. Cuman untuk apa? Untuk digunain lagi. Nah Allah bilang nih berikutnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kalau orang, kapan disebut orang yang sempurna imannya? Kalau sudah bisa menjaga diri dari asupan yang haram. Allah bilang nih, al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini orang-orang kafir putus asa untuk mengalahkan agama. Nah, al-yauma akmaltu lakum. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka
tapi takutlah kepada Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Nah, baik. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau pengen sempurna agama, dengan apa caranya? Jaga asupan yang haram tadi. Nah, al-yauma akmaltu ini artinya sempurna. Sempurnanya apa? Sempurna secara berproses. Kalau arti akmal, sempurna secara berproses. Kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku. Baik, ini beda antara ikmal dengan itmam. Ikmal itu kesempurnaan berproses. Kalau itmam dan ada jeda tentunya ya, ada naik, ada turun, namanya proses ya. Yang kedua itmam. Itmam ini sempurnaan, kecukupan yang tiada jedah, terus menerus, tiada henti. Itu artinya itmam. Maka Allah katakan, kalau untuk agama akmaltu, untuk nikmat atmamtu. Artinya ya, nikmat itu Allah berikan enggak pernah berhenti dari kita. Ya. Nikmat itu Allah berikan tanpa henti, tanpa jedah. Coba tuh, nikmat. Kecuali kita sendiri yang merusak nikmat itu. Namanya apa? Hadim al-ladzat, hadim an-ni'mat. Perusak nikmat. Tuh. Nikmat sehat Allah berikan terus. Kapan berhentinya? Kalau kita rusak dengan enggak jaga kenikmatan itu. Tuh, itu namanya apa? Nikmat Allah gunakan kata itmam. Makanya kemarin ketika di Al-Quran surat Al-Baqarah tentang masalah perintah puasa, Allah katakan bukan thumma akmilus siyama ilal lail, tidak. Tapi Allah bilang bagaimana? Thumma atimmus siyam ilal lail, terusin tanpa jeda berpuasa sampai malam, sampai gelap, sampai terbenam matahari. Bukan kami sempurnakan, tapi atimmu, terus ya, tanpa jeda. Nah, kalau ingin kita nikmat terus tanpa jeda, jaga asupan yang haram. Tuh, pesannya gitu. Allah sempurnakan agama, Allah cukupkan nikmat kalau kita bisa menjaga perintah Allah. Tadi yang Allah haramkan jangan disentuh-sentuh. Baik. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela bagi kalian Islam sebagai agama. Kalau kita jaga asupan, sempurna agama, sempurna Islam. Tuh. Famanitturra fi makhmasatin, maka siapa yang terpaksa dalam keadaan sangat kelaparan, tuh, ghaira mutajanifin li ithmin, bukan disengaja atau cenderung untuk berbuat dosa, fa innallaha ghafurun rahim, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Kekal kasih sayangnya. Tuh ya, baik. Sekarang kalau tadi Allah jelasin apa yang Allah haramkan. Sekarang wajar kalau umat bertanya, apa yang Allah halalkan? Ini haram mulu, yang halal apa dong? Kan gitu ya. Yang haram terus nih, yang halal apa Pak Haji? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Maka mereka bertanya kepadamu, wahai Rasulku, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Baik, sekarang apa yang dihalalin? Tadi diharamin mulu, sekarang apa sih yang dihalalin? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah, yang dihalalkan bagi kalian yang baik-baik diizinkan syariat. Oh, dengerin. Yang halal buat orang beriman itu yang sesuatu yang kualitasnya baik. Selain dia nggak haram, tapi kualitasnya juga baik. Tuh Islam tuh. Bukan hanya fokus pada yang halal, tapi juga fokus pada yang terbaik. Kualitasnya terbaik, manfaatnya terbaik, tuh semua terbaik. Makanya ada lembaga fatwa halal, ada LPPOM, 2 tuh. Ya, jangan cuman halal doang, tapi juga kualitasnya harus bagus, tidak bermadarat, tidak membawa efek yang apa namanya? Yang
tidak baik, tidak beracun, ya, tidak begini, tidak begitu. Tuh. Jadi bukan urusan halal doang. Bab vaksin, ya, boleh yang mengandung babi karena darurat. Tapi toyib nggak buat tubuh? Tuh, itu pertanyaannya. Jadi kalau toyib kaitannya buat fisik, halal kaitannya buat batin. Halal buat hati, toyib buat raga. Halal buat jiwa, toyib buat raga. Dua tuh nggak bisa pisah. Contoh, ada barang yang halal, tidak Allah haramkan dalam Al-Quran, tapi kondisi fisik kita udah nggak nerima. Contohnya duren. Duren ada nggak di Al-Quran bilang haram? Nggak ada. Itu fawakih. Semua fawakih itu Allah bolehkan, ya. Baik. Manis nggak? Manis. Toyib nggak? Toyib. Cuma kita udah punya sakit nih. Tubuh kita nggak nerima nih kandungan gula dalam duren yang begitu tinggi. Kalau makan bisa kejang-kejang, maka sudah tidak halal untuk dia mengkonsumsi. Karena nggak baik buat fisiknya. Kenapa nggak baik? Udah nggak siap. Tuh. Kira-kira bisa paham nih? Ya, itu contoh doang nih. Makanya orang nanya gini, apa hukumnya? Kan di Al-Quran nggak diharamin. Toyib kagak? Pertanyaannya. Nih, nunggu. Wah, kata Bang Teguh, nasib salah gua ngaji hari di sini nih. Kudu dilepat lahan nih. Tanya dia, Ustaz, emang rokok ada yang haram di Al-Quran? Katanya ngaji Quran. Mana yang haram rokok di Al-Quran? Ini ayatnya. Yang halal apa sih? At-thayyibat, yang baik-baik buat tubuh kita. Karena tubuhnya punya siapa sih? Punya Allah. Kita cuma punya hak guna pakai doang. Ya, udah gini nih, yang ke dalam bukan thayyib, yang keluar merusak, yufsiduna fil ard. Jadi nggak bisa dikonsumsi buat orang beriman. Yang nggak beriman nggak apa-apa. Ini Allah bilang nih, yas'alunaka madza uhilla lahum. Apa yang Allah halalkan buat orang beriman. Ini ayat buat orang beriman. Mana dalilnya? Tuh, ayat pertama Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini buat orang beriman. Yang nggak mau beriman nggak apa-apa. Silakan aja. Gitu. Baik. Apalagi yang Allah halalkan? Dengerin nih. Kemarin kita cerita masalah anjing ya. Dengerin nih. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Baca terjemahnya. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dengerin, binatang, hewan yang diterkam oleh binatang pemburu. Apa aja itu binatang pemburu? Anjing, apalagi? Elang. Loh, dia berburu pakai apa? Cakar, pakai taring. Tuh lihat. Boleh nggak dimakan? Boleh. Kalau binatang buruannya aja hasil buruannya boleh dimakan, berarti binatangnya tidak najis. Boleh paham nih jamaah sekalian? Ya, tuh. Ini mukallibin, ini bahasa lain dari kalbun. Kalbun itu apaan? Anjing. Jadi mukallibin itu binatang yang seperti anjing, berburu seperti anjing. Tuh. Kucing bisa nggak berburu? Oh, bisa dia mah. Yang ada diburu-buru dia. Lalu sekarang binatang gimana? Binatangnya halal nggak yang tadi diburu sama si anjing itu? Allah bilang, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallahi alaih. Apa tuh? Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Makan apa yang ditangkap sama anjing. Makan. Anjing bawa ke hadapan kita, elang bawa ke hadapan kita, udah mati. Tuh binatang yang digigit sama anjing, ya, karena mungkin berburu jauh, lalu tangkap, dibawa ke tuannya. Binatangnya mati udah. Kelincinya mati, rusa kecilnya mati,
Gimana nih, boleh nggak dimakan sama kita nih anjingnya? Apa anjingnya lagi, apa? Kambingnya nih, binatang buruannya. Boleh, Allah bilang fakulu, makan. Tinggal wadhkurusmallah alaih. Dan sebutkan nama Allah ketika melepasnya. Udah, bismillah. Makan, masak boleh. Nah, ada yang mengatakan ketika anjing berburu, ayo bismillah berburu. Itu dan namanya hukuman sembelih. Motong bismillah namanya. Atau sebagian ulama memahami udah dibawa ke sini, mati itu binatang. Ya udah tinggal lagi mau dimakan atau mau dimasak, bacain bismillah. Halal sudah. Binatang hasil buruan anjing. Kalau kata ulama, kalau anjing itu najis, maka berarti pasti ada perintah dari Allah untuk nyuciin itu hewan yang diburu sedikit sama anjing 7 kali basuhan, seperti ketika anjing menjilat wadah makanan. Makanya Al-Imam Malik Ibn Anas bilang, urusan jilatan anjing itu ta'abudi. Udah nggak usah direka-reka, nggak usah dicari alasannya, nggak usah dipahami najis, mukhafafah atau mughalladhah. Ya udah suruh basuh 7 kali. Udah. Itu namanya ibadah ta'abudi. Nggak usah cari alasan, nggak usah dianalisa. Wah, ini berarti kalau gini hukumnya berat. Maka anjing juga hukumnya najis seperti mughalladhah. Artinya megang anjing kudu dibasuh 7 kali basuhan. Paham nggak? Nggak usah begitu, nggak usah. Udah, itu perintah suruh basuh. Untuk kasus ini aja. Untuk kasus jilatan anjing. Udah. Bisa paham ya? Islam simpel nggak? Assalamualaikum. Islam simpel kagak? Islam mudah kagak? Jangan dibikin berat-berat. Yang udah diingatkan sama Allah jangan dibikin berat. Bikin berat. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Baik, sampai Allah ulang lagi nih ayat berikutnya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Tuh, diulang lagi sama Allah nih. Dihalalkan yang baik-baik. Kenapa? Karena nanti kalau udah ngicipin barang haram, Al-Baqarah jelasin lagi nanti ada di ayat 170, 169, 168, 169, 170. Dahsyatnya efeknya orang konsumsi barang haram. Ntar kita buka, jangan sekarang dulu. Baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ayo. Makanan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Baik. Ini bahasanya olahan. To'am itu makanan olahan. Apa saja yang diolah, yang dimasak oleh orang-orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, selama tidak mengandung bahan-bahan yang Allah sebutkan tadi yang diharamkan itu halal kita makan. Paham di mana nih? Tetangga kita non muslim, ya, ngirim makan ke tempat kita. Ngirim makanan nih, buka puasa suruh ngirim makanan ya. Boleh kita makan? Boleh, selama nggak ada ini semua nih. Yang haram. Baik. Ahlu kitab siapa sih? Ahlu kitab itu orang-orang yang pernah menerima ajarannya itu, pernah menerima kitab Allah. Terlepas nanti terjadi distorsi, itu lain bahasan. Paham nggak? Yahudi sama Nasrani itu boleh. Agama samawi kalau bahasa lainnya. Agama samawi. Kristen dengan bermacam mazhabnya, Protestan, Advent, Katolik, apalagi Ortodok. Masakan dia boleh kita makan selama nih tidak mengandung yang Allah haramkan, nggak ada babinya. Karena hakikatnya ajaran Injil, ajaran Taurat, babi nggak boleh dimakan juga. Semua babi ya itu nggak boleh dimakan dalam ajaran mereka. Yang masih berpegang sama ini sekarang memang Yahudi. Yahudi itu nggak boleh makan babi, dijaga banget makan babi. Paham nggak nih? Yahudi jaga banget. Maka kalau kita ke Eropa, orang Muslim nih mau cari restoran Yahudi, dia pasti nggak ada babi. Bahkan dia hanya makan kambing, sapi pun dia nggak doyan. Orang Yahudi ini, apalagi yang berpegang bener sama ajaran mereka, nggak mau makan sapi. Makan mereka kambing. Karena mereka meyakini kambing itu hewan yang paling berkah.
Kenapa paling berkah? Karena digembala oleh para utusan Tuhan. Nggak ada nabi, nggak ada rasul dari Bani Israel, bahkan nabi kita bangsa Arab, nabi kita Muhammad pasti menggembala kambing. Makanya kambing itu daging yang paling berkah. Cuma Yahudi bikin propaganda, jangan makan daging, banyak mengandung penyakit. Biar apa? Dia aja yang pada makan. Sapi itu bagus, tapi dia nggak makan. Paham nggak? Paham nggak jawabannya? Tapi dia nggak makan. Tuh, makanya kalau kita mau di Eropa, lagi dari mana-mana, takut masakan ada mengandung babi, kita cari restoran orang Yahudi. Itu dia yang pasti nggak jual babi, bahkan sapi pun mereka nggak doyan. Susu yang terbaik, susu kambing, bukan susu sapi. Cuma bikin propaganda. Jadi Yahudi ini kan ini, Yahudi ini ngerasa mereka ras yang paling mulia, yang paling terbaik. Yang lain selain mereka nggak baik rasnya, rendahan semua, kasta rendah. Bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Ajam, bangsa Cina, Asia, semua kastanya di bawah mereka semua. Gennya, rasnya, mereka yang terbaik. Makanya yang baik-baik mereka makan, yang nggak baik kasih yang lain. Paham nggak nih? Tuh, makanya Yahudi cerdas-cerdas, makannya kambing, minumnya susu kambing. Pak Jemalik, jangan lupa komisi Pak Jemalik. Tuh, begitu. Paham ya, jamaah ya? Masakannya ya, ini wato'am itu olahan. Arti bahasa to'am itu masakan makanan olahan. Itu. Paling kalau kita mau tanya, boleh. Maaf, ini ente masaknya ada babinya nggak? Oh, nggak ada. Ya udah makan, silakan, halal. Ya, ini makanan olahan ya, bukan uhilla li ghairillah. Tadi kan nih, bukan uhilla li ghairillah, bukan persembahan ibadah mereka. Kalau masakan untuk persembahan ibadah, haram kita makan sekalipun barangnya tidak mengandung barang yang haram. Boleh paham nih? Tuh, sebelah rumah tuh punya AC. Kokoh yang Medan ini dari ras Tionghoa. Beliau itu sekeluarga semua ikut aliran yang nggak makan daging. Apa namanya? Vegetarian. Itu tuh emang yang Buddha suci itu ya. Itu kan nggak makan semua tuh. Jadi kalau dia bawa makanan aman tuh. Dia nggak boleh mengandung ayam, mengandung daging, apa aja dia nggak boleh. Daging ikan, daging ayam, babi, sapi semua nggak makan. Hanya semua mengandung yang vegetarian. Nah itu lebih aman lah gitu. Nggak ada ituannya. Sekalipun olahannya bukan orang Islam. Sebagaimana itu juga wa ta'amukum hillun lahum. Masakan kita, olahan kita halal buat mereka. Baik. Nah ini yang berikutnya udah pernah saya bahas nih, nggak usah diulang lagi karena udah pada paham. Apa itu kasusnya? Pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab non Muslim. Siapa? Bagaimana nih bahasannya? Sekarang nggak usah dibahas karena udah pernah saya bacaan di sini kan. Masih ingat nggak kira-kira? Pernikahan laki-laki Muslim menikahi wanita non Muslim. Ya, yang penting mereka dari kalangan muhsanat. Wal muhsanatu minal mu'minat hillun lakum wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum hillun lakum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Ayo baca terjemahnya. Wal muhsanatu minal mu'minat. Dan diharamkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Nah, stop dulu. Halal ya buat kita laki-laki yang beriman kan menikahi wanita mukminah yang menjaga kehormatan. Ingat, cari calon istri atau yang mau tambah istri, Pak RT, dari kalangan pertama nih ya, level pertama cari wanita mukminah. Yang mana? Yang menjaga kehormatan. Tuh, cara cari istri yang pertama itu pilihannya Al-Qur'an ajarin yang menjaga kehormatan. Tuh ya. Itu pertama tuh. Bukan cuma beriman doang, tapi wanita yang menjaga kehormatan. Ini maaf nih. Maaf, boleh saya ingatkan bapak-bapak yang punya anak perempuan atau istri atau mantu, ciri wanita perempuan saat ini yang nggak jaga kehormatan, yang suka bertampil goyang-goyang ataupun macam-macam lewat TikTok. Itu ciri wanita yang nggak menjaga kehormatan. Kalau ada istri kita
anak wanita kita, ponakan kita, cucu kita, tolong ingatkan. Karena kalau masih begitu juga, hilang ya audisi dari calon wanita mukminah yang muhsanah. Lah, coba aja, walaupun pakai kerudung, goyang-goyang. Itu yang nonton kan bukan 1-2 orang. Ini kehormatan nih, perhiasan wanita, wajahnya, buah dadanya, lenggak-lenggoknya, ini Allah halalkan buat suaminya. Allah halalkan buat suaminya. Buat suaminya, bukan calon suami ya, buat suaminya. Kalau udah halal, ente mau bikin begituan depan suami, silahkan. Paham? Kalau tidak, jaga dulu kehormatan. Itu bukan punya orang lain, hanya punya suami. Baik. Yang kedua, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ayo. Dan perempuan yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang mereka diberi kitab dari sebelum kalian. Baik. Artinya umat Yahudi maupun Nasrani. Boleh gak kita laki-laki muslim nikahin perempuan non muslim? Boleh. Syarat kemarin udah ada penjelasannya ya. Kalau nanti mau diulang kita bacain nanti. Tapi ingat, muhsanat dari mereka. Bukan yang dapat dari model-model majalah, ya, model ini kita kawinin. Enggak, itu kan Al-Quran boleh anak nikah dengan perempuan non muslim, ya kan? Semua ada catatannya dari Al-Quran. Muhsanatnya wanita-wanita non muslim yang menjaga kehormatannya. Emang ada? Banyak. Terkadang wanita non muslim lebih menjaga kehormatan timbang wanita muslimah. Kadang begitu. Maaf, pakai kerudung pakai, ya, kadang pakai cadar. Di TikTok pakai cadar, coba aja. Pakai cadar TikTokan goyang-goyang. Dengan dalih wajah nggak kelihatan. Bukan wajah ukurannya, tingkah lakunya itu tuh. Gerakan itu yang membuat fitnah. Pakai cadar sih rapi, mata doang kelihatan, goyang-goyang. TikTokan di Facebook. Entar di apa namanya itu, kalau di Facebook apa namanya? Berbagi cerita apa? Ya ada beranda apa? Cerita Anda, status WA. Masya Allah, tabarakallah, pakai cadar tapi goyang-goyang. Pakai kerudung, pakai jilbab tapi buah dadanya tampakkan. Kerudungnya segini, diikat rapi. Wah, pipinya pokoknya ketutupan kayak kerudung, tapi buah dadanya tonjolin, goyang-goyang. Ini bukan muhsanah ini. Ini bukan muhsanah. Ingat ya, calon istri itu harus cari yang muhsanah, baik dari kalangan mukminah maupun ahlul kitab. Tapi catatan, ingat ya, catatan. Kalau negeri masih ada banyak mukminah yang muhsanah, ngapain nikahin muhsanah dari kalangan ahlul kitab? Kalau muslimah masih banyak, mau ngapain? Ya, ini kalau kita di negeri orang, paham nggak? Tinggal di Eropa, kita kerja di sana bertahun-tahun, cari perempuan muslimah susah. Carilah perempuan non muslim dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, tapi yang muhsanah. Tuh, paham nggak nih jemaah? Ya, baik. Ingat ya, dan ini perilaku seks bebas, sekalipun ada di luar negeri, itu bukan ajaran agama, bukan ajaran agama. Paham ya? Itu ajaran ateisme, kapitalisme. Kalau ajaran Nasrani, ajaran Yahudi menjaga kehormatan wanita. Menjaga kehormatan wanita. Seks bebas nggak ada. Dalam agama apapun tidak ada yang namanya boleh seks bebas, nggak ada. Harus dengan jalur pernikahan. Itu namanya oknum-oknum aja yang bikin begitu. Jangan salah paham nih. Kristen ngajarin seks bebas, nggak ada. Yahudi nggak ada. Semua agama samawi menjaga kehormatan wanita. Lihat coba para biarawati itu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, pakai rapi nggak? Rapi, itu biarawatinya semuanya rapi, seperti kaum muslimah, pakaian orang wanita muslimah. Itu begitu perempuan, terhormat jadinya. Begitu. Baik. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Jika kalian berikan kepada mereka mahar-mahar mereka, maka silakan nikahi. Yang penting jangan lupa. Nah, ini nanti ada kaitannya mas kawin, penggunaan kata dalam Al-Quran. Ada menggunakan kata ujur, ada menggunakan kata sodukoh. Sodakoh sama sodukoh. Tuh, ingat ini. Nanti kapan kita bahas? Di sini sekarang. Baik. Muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Untuk menjaga kesuciannya dengan menikah, bukan untuk berzina dan tidak memberikannya kasih simpanan. Ingat nih, syarat nikahin perempuan. Satu, tujuannya menjaga kehormatan kita agar nggak melakukan perbuatan dosa.
Ghaira musafihin, bukan untuk menjadikan perempuan hanya sebagai apa? Pemuas nafsu. Yang ketiga, wala mutakhidi akhdan, bukan untuk jadiin gundik, teh celup. Nikah sih cuman teh celup. Paham gak teh celup? Datang cuk pulang. Ya, anak mau poligami, boleh nggak? Oh, poligami boleh. Anak nikah, tapi istri yang keduanya atau istri mudanya cuma jadi gundik. Datang ke sono, ke pojokan gunung Sukabumi, cuk pulang ke Jakarta. Besok lagi ada satu lagi di Bogor, cuk pulang ke Jakarta. Ada lagi di Kerawang, cuk pulang ke Jakarta. Ini namanya mutakhidi akhdan. Kalau orang sudah berani menikah, mau 1, mau 2, mau 3, terakhir 4, nggak ada yang boleh dijadikan akhdan, simpenan, cuman buat teh celup doang. Boleh paham ya? Karena kewajibannya sama dengan istri yang pertama, nggak ada beda. Kewajiban suami kepada istri yang muda seperti yang suami kepada istri yang pertama. Haknya laha wa alaiha, lahu wa alaihi, semua sama, nggak boleh sembarangan. Begitu. Gimana Pak RT? Kapan kita? Gitu ya. Ya kan? Baik. Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang ingkar dari iman, maka sungguh sia-sia pahala amalnya. Oh, ini urusan keimanan nih. Urusan beginian nih, nikah sama urusan makanan, urusan keimanan. Kalau nggak dijaga, amal kita bisa hapus sia-sia dan kita menjadi orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita sambung lagi renungan ini di hari Senin. Insyaallah. Saya cuma ingin ngajak diri saya pribadi, jamaah sekalian, ayo kita renungan Al-Qur'an. Renungin Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ajarannya begitu mudah, begitu simple, begitu indah. Ya, cuman kita kadang nggak mau, lebih percaya diri sama buku-buku lain, bukan percaya sama Al-Qur'an. Begitulah, mudah-mudahan ada kemudahannya untuk kita bisa mentadabbur Al-Qur'an dari mulai pertama hingga akhir Al-Qur'an, supaya kita mati dalam ajaran Al-Qur'an. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna ya Rabb min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata quburina bil Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, warzuqna syafa'atal Qur'an, adkhilna jannah bil Qur'an, najjina minan niran bil Qur'an, askinna 'alal jinan bil Qur'an, ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa qawalibina wa nura sudurina wa basairina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra. Rabbana inna amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana inna amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhana rabbika rabbil izzati